Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Di malam ini kembali kita melanjutkan kajian seputar perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di halaqah ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari di malam ini hendaknya menambah keimanan dan wawasan kita tentang agama ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Tema di malam ini yaitu keberadaan roh setelah berpisah dari jasad. Kemanakah roh seseorang setelah seseorang itu meninggal? Apakah roh itu masih ada berkeliaran di dunia ini? Ataukah roh itu sudah berpindah ke alam lain? Maka tentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita tidak bisa menggunakan akal. Mesti kita kembali kepada dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sebab hal itu merupakan termasuk ke dalam ranah gaib, di mana sesuatu yang gaib akal manusia pasti tidak mampu untuk mencapainya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mencoba untuk membahas pertanyaan tersebut melalui ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, pada pukul 17.43 tadi, berarti jam 5:43, salah seorang tokoh Riau telah menghembuskan napas terakhirnya, yaitu Bapak Haji Khaidir. Selama ini kita kenal beliau seorang anggota dewan dan juga tokoh masyarakat Riau yang sangat aktif sekali. Tetapi takdir lebih dahulu mendatanginya, akhirnya kemudian disampailah pada perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan kita adalah kemana roh yang sudah berpisah dari tubuhnya itu? Dan kita nanti juga akan demikian. Kita manusia terdiri dari jasad dan ruh. Kalau saya meninggal, ruh saya di mana? Jasad saya jelas. Jasad saya setelah roh itu berpisah, jasad akan dimandikan, kemudian dibungkus dengan kain putih. Setelah itu disolatkan, dikubur. Seminggu, sebulan, setahun, jasad itu habis dimakan oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Dimakan cacing, dimakan ulat, dimakan lain sebagainya. Habis sudah. Berapa lamakah jasad itu mampu bertahan di dalam tanah tersebut? Ya mungkin paling lama 1 tahun. Setelah itu dia akan habis binasa, dimangsa, dimakan oleh makhluk-makhluk yang ada dalam tanah itu. Namun perjalanan manusia tidaklah terhenti sampai di dalam tanah itu. Kita terus melanjutkan perjalanan ini sampai nanti ke akhirat. Maka selalu kita sampaikan 5 alam perjalanan yang dilalui manusia. Yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim.
Yang ketiga, alam dunia yang sekarang kita sedang jalani. Yang keempat, alam barzakh. Yang kelima, alam akhirat. Maka orang yang sudah meninggal, mereka berpindah ke alam barzakh. Namun prosesnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum orang itu ke alam barzakh, roh seseorang akan dibawa oleh malaikat ke langit. Ini roh seseorang akan dibawa oleh malaikat ke langit. Mohon izin bang, tolong tutup gerbang apa namanya itu, gorden tu bang, karena saya terganggu dengan ibu yang ngobrol. Saya nggak bisa kalau dia ngobrol itu nggak bisa. Nah, tutup aja, kalau ibu ngobrol nggak usah ibu ikut pengajian. Kan terganggu saya kalau ngobrol. Mending tidur daripada ngobrol. Ya, nanti kalau selesai ngobrol nanti baru ikut lagi kajian. Agak susah menengok orang saya ngomong, dia ngomong juga di situ. Susah. Ilmu pun tak dapat, orang terganggu. Itu yang berat. Tak dapat pahala, tak dapat dosanya. Mohon maaf agak terganggu sedikit. Nah, jadi setelah seorang itu meninggal, maka kemudian roh yang ada dalam tubuhnya itu diambil oleh malaikat maut. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah kepada orang itu malaikat maut. Lalu kemudian kata malaikat maut, ukhruji ayyuhan nafsut tayyibah. Jika orang itu orang yang baik, kata malaikat, wahai ruh, keluarlah engkau. Ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwani. Keluarlah engkau menuju ridha Allah, maghfiratin minallah wa ridwani, menuju ampunan Allah dan ridhonya. Lalu kemudian fatasilu kama tasilu qatratu man fis siqa. Lalu kemudian roh itu keluar seperti air yang dituang dari teko. Lalu setelah roh itu sempurna keluar dari jasad seseorang, yang diambil dari ujung kaki hingga sampai ujung kepala, yang berakhir di ubun-ubun. Lalu kemudian setelah roh itu sempurna keluar dari jasad seseorang, maka walam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Malaikat yang datang sebelum malaikat maut mencabut roh orang itu tidak membiarkan sejenak pun atau sebentar pun untuk berada di tangan malaikat maut. Jadi sederhananya begini. Misalnya ini jasad. Dalam jasad ini ada roh. Dulu sebelum jasad ini ada roh yang ditiupkan oleh Allah, maka jasad ini kosong. Ketika berumur 120 hari, wa nafakhtu min ruhi, kata Allah, aku tiupkan ruh yang sudah aku ciptakan. Akhirnya kemudian jasad terdiri dari, manusia terdiri dari jasad dan ruh. Yang sekarang ada jasad, ada ruh. Sampai masanya ruh itu akan dicabut. Wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Maka roh itu dicabut perlahan dari ujung kaki, berakhir di ubun-ubun. Makanya kata Rasulullah, innal arwaha, sesungguhnya roh, idza qubida, apabila dicabut, berarti diambil, tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan mata. Maka rata-rata orang kalau meninggal matanya terbuka dan melihat ke atas. Rata-rata. Kenapa matanya melihat ke atas, Ustaz? Berdasarkan hadis tadi, roh itu, mata itu menyaksikan kepergian roh. Dan ini dahulu pernah terjadi di zaman sahabat. Abu Salamah yang syahid di medan jihad, kemudian dibawa pulang. Sesampai di rumah, istrinya pun melihat jenazah sang suami. Dia lihat matanya terbelalak, muncul rasa takut. Kata Rasulullah, jangan takut, karena sesungguhnya ketika roh itu dicabut, tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan mata. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka roh itu diambillah perlahan, mengalir seperti mengalirnya air. Ini tentu yang kita sampaikan, yang kita ceritakan orang-orang yang meninggalnya baik.
Kalau orang yang meninggalnya tidak baik, orang yang jahat, pelaku dosa, tentu tidak demikian. Bahkan Allah katakan di Quran surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini bagi orang yang pendosa, yang tidak bertobat dari dosanya. Sementara bagi orang yang beriman, yang beramal saleh, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Maka prosesnya itu sangat halus sekali. Ketika roh itu berakhir di ubun-ubun, maka kemudian malaikat yang sudah hadir di sekitar orang yang sudah meninggal, selain malaikat maut, namanya malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Maka malaikat rahmat inilah yang menyambut roh orang yang baik itu setelah malaikat maut mencabut. Karena tugas malaikat maut hanya mencabut roh yang ada dalam jasad. Setelah itu kata Rasulullah, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Malaikat rahmat itu tidak membiarkan roh yang sudah dicabut tadi sebentar pun. Apa makna sebentar itu? Tidak membiarkannya walaupun sedetik. Intinya setelah diambil itu ruh, maka fayaj'aluha fi zalikal kafan. Diletakkanlah ruh itu dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Wa hanutun min hanutul jannah. Kemudian dipercikkan wewangian-wewangian yang bernama hanut yang dibawa dari surga. Nah, setelah roh itu dimasukkan ke dalam kapan surga tadi Bapak Ibu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kemana roh itu setelah berpisah dari jasad. Apakah roh itu ada yang gentayangan, ada yang berpindah-pindah, ada tidak. Maka roh itu ketika dikeluar, kata Allah, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, kemudian mereka berbuat sombong, la tufattahu lahum abwabus sama, jangan engkau bukakan bagi mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannata, dan jangan engkau masukkan mereka itu ke dalam surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai unta masuk lubang peniti. Jadi Allah itu umpamakan, jangan engkau bukakan bagi orang itu pintu-pintu langit, dan jangan masukkan mereka ke dalam surga sampai unta masuk lubang peniti. Kadzalika najzil mujrimin, seperti itulah kami membalasi orang-orang yang berbuat dosa. Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Apa tafsiran daripada ayat ini? Coba kita lihat. Dijelaskan dalam hadis Nabi an Bara', dari seorang sahabat bernama Bara' bin Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara qabda ar-ru'il fajir, menjelaskan tentang bagaimana proses penjemputan roh orang-orang yang jahat. Wa annahu yus'adu biha ila sama, kemudian roh orang ini dibawa naik ke langit. Qala fayas'aduna biha, lalu kemudian mereka pun naik ke langit. Mereka yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Malaikat yang membawa roh itu ke langit. Fala tamurru ala mala'in minal malaika, tidaklah mereka, para malaikat yang membawa roh itu naik ke langit, melewati setiap tingkatan-tingkatan langit, kecuali mereka berjumpa dengan malaikatun minal mala'un minal malaika, malaikat-malaikat yang ada di langit. Karena seperti yang kita ketahui dalam satu riwayat, langit itu bertingkat-tingkat, dan setiap tingkatan itu ada penjaganya yang dijaga oleh para malaikat. Maka di sini disebutkan fayas'aduna biha, lalu para malaikat yang turun ke bumi mengambil roh orang yang sudah meninggal, membawa roh itu naik ke langit. Tidaklah mereka melewati setiap daripada pintu langit,
kecuali menemui malaikat-malaikat yang ada di langit itu. Illa qalu, lalu malaikat-malaikat itu bertanya. Jadi ternyata di situ Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terjadi dialog antara malaikat yang membawa ruh arwah orang yang baru saja meninggal itu dengan malaikat-malaikat penjaga langit. Apa pertanyaan mereka? Qalu, mereka bertanya, ma hadhihi ruhu al-khabithah. Ma, apa dia? Hadhihi, ini ruh arwah khabith, yang buruk, yang jelek. Maksudnya ini roh yang buruk, ini rohnya siapa? Bukan bentuknya yang buruk. Maksudnya ini roh orang yang jahat, pelaku dosa, pendosa ini, siapa pemiliknya, siapa namanya? Maka kemudian malaikat itu mengatakan fayaqulun fulan. Lalu malaikat yang membawa tadi menyebutkan nama orang tersebut. Misalnya si A namanya. Ketika si A itu meninggal, maka roh jasadnya kita urus sebagaimana kita seorang muslim, lalu kemudian rohnya diurus oleh para malaikat. Ketika malaikat itu membawanya ke atas dan melintasi setiap tingkatan-tingkatan langit, maka dia katakan ini rohnya orang ini. Fa yuzkaru bi akbahi asma'ihi allati kana yud'a biha fid dunya. Karena dulu orang ini dinamai ini, digelari ini, disebut dengan ini. Sebutan-sebutan itu berkaitan dengan amal saleh yang dilakukan. Misalnya kita kalau dengar orang jahat, kita katakan, oh si fulan itu sudah meninggal. Sekarang sudah berkuranglah kejahatan di kawasan kita, di RT-nya. Kita menyebutnya orang itu orang jahat. Sebutan-sebutan itu disampaikan pula oleh para malaikat kepada malaikat yang menjaga pintu langit. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hatta yantahu biha ila sama, lalu sampailah mereka ke pintu langit, satu pintu langit ke pintu langit berikutnya, lalu mereka para malaikat itu meminta agar dibukakan pintu langit terakhir. Karena sampai 7 tingkatan. Fayastaftihuna babaha. Lalu para malaikat yang membawa roh itu minta agar dibukakan pintu-pintu langit tersebut. Fala yuftahu lahu. Dan kata Rasulullah, sama sekali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Jadi enggak tembus, enggak sampai ke langit ke-7 yang semestinya setiap orang yang meninggal menjumpai Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonfirmasi amal-amal yang diperbuat selama hidup. Maka kita lihat di Quran surat Al-Jumu'ah dikatakan bahwasanya ketika orang itu meninggal, dia ingin mengkonfirmasi amal-amal solehnya itu di hadapan Allah untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam barzakh. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu ingin menghindarinya, ingin lari darinya, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti mendapatimu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian pasti akan dipertemukan dengan zat yang mengetahui perkara gaib dan perkara nyata. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipertemukan dengan zat yang mengetahui perkara gaib dan perkara nyata, summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian pasti akan dikonfirmasi terhadap apa yang kalian perbuat selama hidup di dunia. Kata para ulama, ini hanyalah konfirmasi awal sebelum nantinya berlaku soal wal jawab fil barzakh, tanya jawab di barzakh. Jadi di situ perlu konfirmasi apakah orang ini melakukan amal kebaikan ataupun amal keburukan. Maka
Orang yang tadi tidak dibukakan pintu langit, bagaimana mungkin mereka bisa mengkonfirmasi amalnya? Sementara di lapisan langit pertama saja mereka sudah ditolak. Fala yuftahu lahu, kata malaikat, jangan dibukakan pintu-pintu langit itu untuk mereka. Wala yadkhulunal jannata, jangan tempatkan mereka itu di taman-taman syurga. Hatta yalijal jamalu fi sammil qiyad. Boleh dibukakan pintu langit itu, boleh ditempatkan di taman-taman surga kalau unta masuk ke lubang peniti. Ini apa maknanya ayat ini? Mustahil. Tak mungkin. Tak mungkin unta masuk lubang peniti. Lubang peniti kecil, unta besar. Ini menunjukkan sesuatu yang diangan-angankan oleh orang kafir itu. Karena orang kafir itu selalu berangan-angan. Orang-orang pendosa itu selalu berangan-angan. Apa angan-angan mereka? Tak usah capek-capek hidup di dunia ini. Bahagia kita di dunia, bahagialah di akhirat. Bahagia kita di dunia, bahagia pula kita di barzah. Apa yang kita rasakan sekarang ini, maka itu yang kita dapatkan. Dia anggap ketika orang itu bahagia di dunia tanpa beramal, di akhirat akan bahagia juga. Suatu ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seseorang bertanya kepada salah seorang ustaz. Ustaz, kata dia, apakah orang yang biasa happy-happy di dunia ini nanti akan happy juga setelah dia meninggal? Kenapa kau katakan begitu? Kata si ustadz ini, karena saya pernah dengar katanya bahwasanya seseorang meninggal berdasarkan kebiasaan, ya, meninggalkan berdasarkan kebiasaan. Berarti kalau kebiasaannya karaokean, kemudian mabuk-mabukan, kemudian bersenang-senang di dunia ini, berarti nanti ketika matinya juga bersenang-senang. Dia pakai logika di situ. Padahal yang dimaksudkan di situ adalah orang yang meninggal berdasarkan kebiasaan itu dilihat dari segi amal. Karena amal itu yang menentukan seorang bahagia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kalian lakukan, kebaikan yang kalian dapat. Keburukan yang kalian lakukan, keburukan yang kalian terima. Ini hukum sunnatullah. Tak mungkin walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tak akan bertukar. Tak akan bertukar. Orang yang baik di dunia pasti baik di akhirat. Baik yang dimaksud adalah orang yang beramal. Kalaupun dia baik tapi tak solat 5 waktu, tak puasa, tidak membayar zakat, tidak melakukan perintah-perintah Allah, tak ada guna kebaikan. Karena kebaikan dalam Islam itu kebaikan yang melakukan amal saleh. Maka apa yang diangan-angankan oleh orang ini, dia berangan-angan, kalau saya bahagia di dunia, pastilah saya bahagia di akhirat. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, angan-angan ini bukanlah sesuatu yang baru. Karena orang kafir kota Mekah itu berkeyakinan seperti itu. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ini sudah dimuliakan Allah di dunia. Mereka menyebut Tuhan itu Allah juga Bapak Ibu. Orang kafir Quraisy Mekah itu ketika ditanya siapa yang menurunkan hujan, mereka sebut Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, kata mereka. Wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'a, siapa menurunkan hujan dari langit? Allah. Tapi hanya sebatas ucapan, tidak sesuai dengan amal perbuatan. Jadi angan-angan orang kafir itu, kalau mereka dibahagiakan, dimuliakan dalam pikiran mereka di dunia, maka ketika mereka sudah meninggal, mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan itu. Ini disebut dengan angan-angan belaka. Padahal tidak demikian. Kebaikan yang diperbuat, kebaikan yang didapat, keburukan yang dilakukan, maka keburukan yang akan diterima. Itulah makna ayat tadi. Hatta yalijal jamalu fi sammil qiyad. Boleh dibukakan pintu-pintu langit, boleh dimasukkan ke dalam taman-taman surga kalau unta sudah masuk lubang peniti. Lalu kemudian Rasulullah
menjelaskan keadaan orang yang beriman setelah itu. Dari masih Bara' bin Azib, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin min Ansar. Kami ketika itu menyolatkan jenazah seorang laki-laki Ansar. Fantahaina al-qabri wa lamma yulhad. Ketika kami sampai di kuburan dan dimasukkan ke liang lahat, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah duduk di sekitar kuburan itu. Wajalasna haulahu, dan kami kata sahabat juga duduk sekitar kuburan itu. Ini prosesnya nih Bapak Ibu. Setelah seorang itu dikubur, Nabi tidak buru-buru langsung pulang. Nabi di situ fajalasa Rasulullah, Rasul duduk. Wasallama wajalasna haulahu, kami pun duduk di sekitar Rasulullah. Ka'anna ala ru'usina tayra, kami merenung, kami diam sejenak, kata sahabat. Seakan-akan ada burung yang bertengger di atas kepala kami. Begitulah mereka tenangnya. Lalu kemudian Rasulullah wa fi yadihi udun yankutu fihi bil ardi. Di tangan Rasul itu ada semacam tongkat dan dia pukul-pukulkan ke tanah. Farafa'a ra'sahu, lalu kemudian Rasul mengangkat kepalanya ke langit, ke atas. Wa qala, lalu Rasul katakan, istaizu billahi min adzabil qabri, mintakanlah perlindungan dari azab kubur bagi orang yang sudah meninggal. Disebutkan 2 kali, marrataini aw salasan, disebutkan sebanyak 2 atau 3 kali. Jadi Rasul itu berdoa, istaizu billahi min adzabil qabri, hendaklah doakan orang yang sudah meninggal ini agar terhindar dari azab kubur. Rasul menyebutkan itu sebanyak 3 kali. Apa maknanya sebanyak 3 kali? Maknanya itu penting. Jangan anggap itu hal yang sepele, memintakan ampun bagi orang yang sudah meninggal. Tak disebutkan di sini keluarganya, sebut orang Ansor saja. Orang Ansor itu meninggal, kemudian dihantar ke kuburan. Setelah dimasukkan liang lahat, Rasul tidak langsung pulang. Rasul duduk di kuburan tersebut dan sahabat mengikuti langkah Rasul itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada orang zaman sekarang setelah menguburkan jenazah, lalu kemudian dia berhenti sejenak di situ dan memintakan ampun, berarti orang itu sedang mengikuti jalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini hadis yang kita bacakan. Lalu kemudian kata Rasulullah, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fin qita'i minad dunya, apabila berpisah dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan menyongsong kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka turunlah kepada orang yang akan meninggal itu malaikat-malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih berseri. Ka'anna wujuhahumus syamsu, seakan-akan wajah mereka itu seperti cahaya matahari saking terangnya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama malaikat itu ada kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa minyak wewangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, kemudian malaikat itu terlihat oleh orang yang akan meninggal sejauh mata memandang. Summa, kemudian yaji'u malakul maut, datanglah malaikat maut mencabut rohnya. Hatta yajlisa inda ra'sihi, duduklah malaikat maut itu di bagian kepalanya. Fayaqul, lalu malaikat maut itu berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Kalau tadi kepada orang yang jahat, apa kata malaikat? Wahai jiwa yang buruk, wahai orang yang buruk perilakunya di dunia, ukhruji, keluar engkau. Dalam riwayat itu disebutkan Bapak Ibu, roh orang yang jahat itu enggan untuk keluar. Mengapa mereka enggan keluar? Karena di hadapannya sudah diperlihatkan keberadaannya di barzah. Muncul ketakutan-ketakutan. Sementara orang beriman, in kana min ahli jannah famin ahli jannah, maka ditampakkanlah isi surga kepadanya, sehingga kemudian tidak sedikit pun merasakan ketakutan saat dijemput oleh malaikat maut tadi. Setelah itu, fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu man fi istiqa,
Sama seperti hadis yang kita bacakan tadi. Keluarlah ruh itu seperti air yang dituang dari teko. Fayakhudhuha. Lalu kemudian diambil oleh malaikat. Fa'idha akhadhaha. Setelah roh itu diambil oleh malaikat maut, lam yada'uha fi yadi tarfata ainin. Tidak dibiarkan roh itu berlama-lama di tangan malaikat maut. Akhirnya kemudian disambar oleh malaikat rahmat. Lalu setelah itu fala tamurruna, tidaklah malaikat rahmat ini membawa roh itu naik ke langit kecuali melewati para malaikat penjaga-penjaga langit, bertanya, ma hadzal ruhut thayyib, roh orang baik ini rohnya siapa? Disebutkanlah namanya. Baiknya itu bukan di mata manusia. Baik di mata manusia bisa di framing Bapak Ibu. Baik di mata manusia itu bisa di framing. Orang yang jahat di dunia ini bisa di framing menjadi orang baik. Itu kehidupan dunia. Orang yang baik di dunia ini bisa di framing menjadi orang yang jahat. Tapi kalau sudah masuk alam hakiki, alam tidak ada kamuflase di situ, orang baik, orang jahat, maka tidak ada namanya framing di alam tersebut. Maka kalau dia orang baik, fayaqulun, mereka menjawab, fulanun bin fulan, orang ini anaknya si anu, bi ahsani asma'ihi, dengan nama yang baik. Kenapa namanya baik di hadapan Allah? Karena amalnya baik. Kenapa amalnya baik? Karena hubungan dengan Allah baik. Allati kanu yusammunahu biha fid dunya, karena amal-amal mereka itu di dunia amal yang baik sehingga namanya harum, namanya baik di kalangan para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yantahu bihi ila sama'id dunya, sampailah roh orang ini dibawa ke langit dunia. Sama'id dunya, kalau kita membahas tentang Lailatul Qadar, Al-Quran itu turun ke sama'id dunya. Sebelum turun ke dunia ini berangsur-angsur. Dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya. Dari sama'id dunya turun berangsur-angsur ke bumi ini. Maka roh itu juga demikian, dari bumi ini dibawa ke sama'id dunya, langit dunia. Lalu setelah di sana, fayastaftihuna lahu, maka para malaikat yang membawa roh tadi minta agar dibukakan setiap pintu-pintu langit tersebut. Karena ini orang baik, aromanya wangi, akhirnya kemudian dibukakanlah kepadanya. Fayuftahu lahu, akhirnya kemudian dibukakan untuk orang tersebut. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in wa qarribuhu ila sama'il lati taliha. Lalu nama orang ini pun terpampang seluas mata memandang dari satu langit ke langit berikutnya. Hatta yantahiya biha ila sama'i sabi'ah, sampai pada langit ke-7. Berarti langit pertama dibukakan pintunya. Prosesnya ditanya, ini rohnya siapa? Disebutkanlah kebaikan-kebaikannya. Setelah selesai langit pertama, masuk langit kedua, ditanya lagi, ma hadhihi ruhu at-thayyib, siapa orang ini? Orang ini orang yang beramal soleh. Dibukakan pintu langit oleh malaikat tadi sampai langit ketiga. Begitu lagi, dibukakan lagi. Langit keempat, langit kelima, sampai langit ketujuh, kata Nabi, hatta yantahiya biha ila sama'i sabi'ah fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, bertanya, atau Allah memerintahkan, uktubu kitaba abadi fi illiyin, tulis, ini perintah Allah kepada malaikat tadi, tulis nama hambaku ini, masukkan dia ke dalam golongan penghuni illiyin. Illiyin itu secara bahasa artinya tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi dimaksud adalah tempat yang mulia. Karena orang-orang baik dikumpulkan di illiyin. Sebagaimana Allah katakan di Quran surat Al-Mutaffifin, wa inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang senang berbuat baik di dunia ini, fi illiyin, berada di illiyin. Sementara orang-orang yang jahat disebutkan, wa inna kitabal fujjari la fi sijjin. Orang-orang yang jahat akan dimasukkan ke sijjin.
Ulama berbeda pendapat. Makna sijin, ada yang mengatakan sijin itu artinya lapisan ketujuh bumi. Ada yang menafsirkan sijin itu dengan penjara. Karena dari kata sijinun, sijinun artinya penjara. Ada yang mengatakan sijin itu arti tempat yang sempit. Ada yang mengatakan sijin itu arti tempat kehinaan. Pendapat-pendapat ini tidaklah bertentangan Bapak Ibu. Semua itu menuju kepada kehinaan. Karena kalau disebut lapisan bumi ketujuh, tempat di bawah, hina. Kalau disebut penjara, itu tempat yang hina. Kalau disebut tempat yang sempit, tiada suka itu tempat yang tidak mengenakkan. Maka satu dengan pendapat ini saling menguatkan. Kesimpulan jumhur ulama mengatakan bahwasanya sijin itu maknanya adalah tempat yang hina dina bagi pelaku-pelaku dosa yang tidak bertobat dari dosanya ketika di dunia ini. Maka Allah katakan, tulis nama-nama orang ini ke dalam kelompok penghuni illiyin. Maka mereka pun berada di dalam kenikmatan alam barzah sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu wa aiduhu lil ardi, kembalikan dia ke asalnya. Maksudnya ke bumi, tapi yang dimaksud bukanlah bumi di dunia ini. Kembalikan orang itu ke barzah. Maka ketika sampai di barzah, disitulah dia menunggu sampai datang hari kiamat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seseorang apabila meninggal, maka mereka itu berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Berapa lamakah orang itu di alam barzah? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang itu berada di barzah sampai datang hari berbangkit. Kalau saya meninggal, saya berada di barzah. Di mana barzah itu tak ada yang tahu. Tapi jelas barzah itu kata para ulama bainad dunya wal akhirah. Barzah itu adalah sebuah fase kehidupan antara dunia yang sudah dia lalui dan akhirat yang akan dituju. Tengah-tengahnya itu dinamai dengan barzah atau alam kubur. Kalau kita sering menyebutnya alam kubur atau alam barzah. Alam kubur bukanlah dalam kubur dalam tanah. Ini perlu kita pahami dengan baik. Orang yang ada di alam kubur bukan dalam tanah. Alam kubur itu suatu kehidupan gaib yang tak bisa diindra, tak bisa dilihat, hanya bisa diyakini. Kenapa disebut alam kubur? Karena pada umumnya orang apabila meninggal dikubur, maka disebut alam kubur. Nama lain daripada alam kubur adalah alam barzah. Maka barzah artinya pemisah, yang memisahkan antara kehidupan dunia yang sudah dia lalui dan kehidupan akhirat yang akan dituju. Disitulah mereka yang sudah meninggal menanti kedatangan hari kiamat. Kalau tadi kita sebut seorang tokoh Riau yang meninggal pada hari ini, maka dia berada di barzah sampai datang hari berbangkit nanti. Semua kita sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapapun yang meninggal, dengan cara apapun meninggalnya, hilangkah di lautan, terbakarkah jasadnya, atau sengaja dibakar jasadnya, atau dimakan hewan buas, dalam kondisi apapun dia meninggal, orang itu pasti dikumpulkan di barzah. Dan di barzah itu kehidupan hanya ada dua, kenikmatan ataupun azab. Maka itulah disebut dengan nikmat kubur atau azab yang ada di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Kalau ada pertanyaan kami persilakan, kalau tidak saya tutup dengan statement closing. Ada sekitar 2 menit lagi. Ada yang bertanya? Tafadhol. Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Apa? Yang kita tahu kan Pak, itu jin dan manusia disuruh Allah itu beribadah. Tapi ada juga nih Pak yang
manusia itu tergolong ada beberapa macam. Karena ada lagi Pak, ada hantu lagi sekarang kita. Baik. Karena yang notabene itu banyak yang masyarakat tahu, orang yang meninggal ini hantu. Iya. Ketika yang kita bilang, dia di alam bangsa. Ya. Nah, ya Pak ya. Baik. Adakah orang yang meninggal itu menjadi hantu? Gitu pertanyaannya Pak ya. Sebelum saya jawab, hantu itu apa? Harus didefinisikan dulu. Hantu itu kuntilanak. Hantu itu susar ngesot. Hantu itu tuyul. Karena istilah gaib di Indonesia ini sangat banyak sekali. Ada hantu, ada gendruwo, ada kuntilanak, sebagainya. Taruhlah hantu itu. Hantu itu ada atau tidak? Atau itu hanyalah pikiran kita yang di framing oleh media atau oleh film. Atau dalam Islam itu ada nggak disebut dengan hantu? Yang disebut dengan hantu itu, kalaupun itu disebut hantu, adalah syaitan atau jin. Syaitan itu makhluk atau bukan? Syaitan itu sifat. Makanya ada syaitanun minal jin, ada syaitanun minal ins. Ada syaitan itu di kalangan manusia. Sifat. Karena syaitan itu artinya ba'uda, jauh dari rahmat. Misalnya kita ngomong macam setan kau ni perangai kau. Kita sebutkan begitu kan? Karena sifat itu buruk. Maka syaitan itu ada suatu istilah yang menyebutkan orang itu jauh dari rahmat. Nah sebenarnya yang tepat penyebutan itu adalah jin dan manusia. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Manusia juga seperti itu. Manusia itu ada yang muslim, ada yang kafir. Maka jin kafir inilah yang mengganggu manusia. Bapak Ibu buka Quran surat Al-Jin. Ada jin ini yang bekerja sama dengan manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada dari kalangan manusia mencari perlindungan dari kalangan jin. Maka bertambah sesatlah dia. Kata jin ini sesama mereka, kunna tara'iqa qidada. Kami para jin itu punya jalan masing-masing. Wa anna minal qasitun. Ada jin itu yang lurus, beriman kepada Allah. Ada jin itu tidak lurus. Maka jin yang tak lurus inilah yang membuat kerusakan-kerusakan di dunia ini. Itu yang saya tahu. Kalau hantu ini, itu istilah. Kalau saya tanya hantu itu siapa? Bisa jadi kuntilanak Ustaz. Jadi-jadian dia. Bisa jadi gendruwo. Itu konsep yang hanya ada di Indonesia. Kalau sampai ke Cina, hantunya berubahnya dipampir. Kalau sampai ke Eropa, hantunya sudah menjadi Dracula. Sampai ke Indonesia, beranak pinak. Di rumah sakit, susar ngesot, tuyul, kuntilanak, apalagi namanya. Apa yang disebut dengan hantu? Maka hantu itu sebenarnya kembalikan kepada jin kafir yang mengganggu manusia. Jelas di sini, Bang. Jadi, adakah makhluk itu yang jadi-jadian? Ada di dalam film. Saya dulu waktu kecil tuh sering tuh nonton film tuh, manusia jadi harimau. Tapi dalam kenyataannya ada atau tidak? Manusia jadi harimau. Dari segi makan ini sudah berbeda. Dari segi tanggung jawabnya pun sudah berbeda. Kalau orang itu di dunia orang jahat tiba-tiba meninggal jadi harimau, meninggal jadi makhluk lain, hewan lain, maka bagaimana tanggung jawab dengan perbuatan dia? Kalau memang dia menjadi makhluk lain, maka ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran filsafat. Karena orang filsafat itu ada satu keyakinan yang mereka anut, yaitu reinkarnasi. Kalau orang baik nanti menjadi makhluk yang baik. Kalau orang jahat jadi makhluk yang jahat. Mereka itu tanasul arwah. Roh mereka itu berpindah ke makhluk-makhluk yang lain. Ini adalah pemikiran-pemikiran filsafat yang dimasukkan ke dalam pemikiran-pemikiran Islam. Dalam Islam sendiri adakah orang yang jadi-jadian? Tidak ada. Jelas ini. Makanya tadi kita katakan ketika kita membahas sesuatu yang gaib mesti disandarkan kepada dalil.
Banyak yang beredar di tengah masyarakat ni Bapak Ibu yang tak ada dalilnya. Pokoknya Ustaz, roh itu setelah sekian hari berputar-putar di rumahnya. Sampai nanti setahun berputar-putar di kuburannya. Saya tanya kepada orang yang ngomong seperti itu. Kalau dia nggak punya kuburan, di mana dia putar-putar bang? Saya bilang. Meninggal di laut, dibakar, hilang. Di mana mereka? Sementara manusia juga sama seperti kita. Oleh karena itu hanya asumsi-asumsi yang tidak didasarkan kepada dalil, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini dapat menjawab daripada pertanyaan dari seseorang jamaah kita tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.